Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tentang detik-detik sedih menjelang wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari terakhir sang Nabi pada tahun ke-11 Hijriah setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji wada, haji perpisahan. Beliau seakan telah memberi isyarat kepada umatnya bahwa perpisahan besar sudah dekat. Dalam khutbahnya, beliau berkata dengan suara penuh makna, "Wahai manusia, perhatikanlah perkataanku, karena aku tidak tahu apakah setelah tahun ini aku masih akan bertemu kalian di tempat ini." Kata-kata itu mengguncang hati para sahabat, namun tak seorang pun berani membayangkan bahwa cahaya umat manusia akan segera padam dari dunia. Beberapa waktu setelah kembali ke Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merasakan demam yang sangat tinggi dan sakit kepala yang berat. Suhu tubuh beliau begitu panas hingga para sahabat terkejut ketika menyentuhnya. Meski dalam keadaan sakit, beliau tetap memimpin salat atau meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menggantikannya ketika tubuhnya tak lagi kuat berdiri. Suatu hari Nabi Muhammad keluar menuju mimbar dengan langkah tertatih, dipapah oleh dua sahabat. Dengan suara yang lemah namun tegas beliau berkata, "Jika aku pernah menyakiti seseorang, maka inilah punggungku, balaslah. Jika aku pernah mengambil harta seseorang, maka inilah hartaku." Tak satu pun sahabat berdiri. Tangis pecah di seluruh masjid karena mereka tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling adil dan paling lembut. Hari Senin yang paling gelap, hari itu Senin pagi, 12 Rabiul Awal. Matahari Madinah bersinar cerah, namun hati kaum muslimin diliputi kecemasan. Kepala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terbaring di dada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tersenyum lemah ketika mendengar suara sahabat bersiwah. Aisyah pun melunakkan siwah dan memberikannya. Itulah siwak terakhir Nabi. Lalu beliau mengangkat tangan, menengadah ke langit, dan mengucapkan kata-kata terakhir yang membuat langit dan bumi seakan menangis. Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, ke tempat yang paling tinggi. Dan nafas itu pun berhenti. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Kesedihan yang tak terbayangkan. Madinah seketika sunyi seperti kuburan. Tangisan terdengar dari setiap rumah. Para sahabat tak percaya. Umar bin Khattab berdiri dengan pedang terhunus sambil berteriak, "Siapa yang berkata Muhammad telah wafat, akan kupenggal lehernya." Ia tak sanggup menerima kenyataan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq masuk ke kamar Nabi Muhammad. Ia menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencium keningnya, dan berkata dengan air mata mengalir, "Wahai Rasulullah, engkau indah ketika hidup dan indah pula ketika wafat." Kemudian Abu Bakar keluar dan berkata dengan suara tegas namun penuh duka, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sungguh Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati." Ayat ini pun dibacakan. Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Quran Surah Ali Imran ayat 144. Barulah para sahabat tersungkur menangis, menyadari bahwa wahyu telah terputus selamanya. Pemakaman yang paling menggetarkan hati. Jenazah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan oleh keluarga dan sahabat terdekat. Tidak ada imam salat jenazah. Kaum muslimin salat satu persatu, karena tak ada yang pantas menjadi imam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dimakamkan di kamar Aisyah, tempat beliau wafat. Ketika tanah mulai ditimbunkan, Fatimah Az-Zahra menangis sambil berkata, "Wahai ayahku, bagaimana mungkin hati ini sanggup menerima tanah menutupi jasadmu?" Anas bin Malik berkata, "Hari Nabi datang ke Madinah, segalanya menjadi terang. Dan hari beliau wafat, segalanya menjadi gelap." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tanpa harta, tanpa istana, tanpa tahta. Yang beliau tinggalkan hanyalah Al-Quran, Sunnah, umat yang beliau cintai lebih dari dirinya sendiri. Bahkan di saat sakaratul maut, yang beliau sebut bukan keluarganya, melainkan ummati,
Ummati, umatku, umatku. Demikian kisah sedih dari meninggalnya Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.